Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Nugraha, peserta Latsar Angkatan Kedua, kelompok 4 Pemerintahan Kabupaten Belitung tahun 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu menganalisa sebuah isu strategis di wilayah kerja yang bersifat aktual dan fakta dengan menggunakan analisa 5W+1H, juga analisa APKL dan Fishbone. Masing-masing anggota memberikan satu isu yang sedang terjadi di wilayah kerja. Untuk menentukan isu apa yang akan diambil, kita menggunakan metode 5W+1H yang terdiri dari apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana. Kemudian didapatlah masing-masing isu di wilayah kerja. Di wilayah kerja Dewi Yunita, setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode 5W+1H, didapatlah isu tentang rendahnya penggunaan fasilitas perpustakaan digital yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. Kemudian yang kedua, isu di wilayah kerja dari Virgia Andiarisa, yaitu tentang lamanya waktu dan jauhnya jangkauan untuk memperbaiki jaringan di Pulau Sumedang. Lalu yang ketiga, isu di wilayah kerja saya, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan gula darah secara rutin untuk mencegah terjadinya penyakit DM di UPT Puskesmas Badau. Kemudian setelah didapatkan masing-masing isu, lalu kita mencari isu prioritas dan gagasan pemecahan isu, yaitu dengan menggunakan metode APKL dan metode Fishbone. Pada metode APKL dilakukan analisis dengan menggunakan skor 1-5, yaitu 5 sangat kuat pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, 1 sangat kurang pengaruhnya. Kemudian dengan menggunakan metode APKL, kita dapat menentukan isu prioritas dan mencari gagasan pemecahan isu. Analisis isu dengan menggunakan metode APKL. Setelah dilakukannya survei pada isu nomor 1, yaitu tentang rendahnya penggunaan fasilitas perpustakaan digital yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, didapatkan total nilai yaitu sebanyak 16 dengan kriteria penilaian aktual dengan skor 4, problematik dengan skor 3, kekhalayakan skor 4, layak skor 5. Kemudian di isu kedua tentang lamanya waktu dan jauhnya jangkauan untuk memperbaiki jaringan di Pulau Sumedang, itu didapatkan total nilai skor yaitu 18 dengan kriteria penilaian aktual skor 4, problematik skor 4, kekhalayakan skor 5, layak skor 5. Lalu nomor 3, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan gula darah secara rutin untuk mencegah terjadinya penyakit DM di UPT Puskesmas Badau. Itu mendapatkan total nilai sebanyak 15. Kriteria penilaian aktual skor 4, problematik skor 3, kekhalayakan skor 4, layak skor 4. Setelah dilakukan analisis isu dengan menggunakan metode APKL, lalu didapatlah isu prioritas,
yaitu dengan skor 18, tentang lamanya waktu dan jauhnya jangkauan untuk memperbaiki jaringan di Pulau Sumedang. Kemudian masuk ke metode fishbone. Pada diagram fishbone, kita sudah mendapatkan isu prioritas yang akan kita bahas, yaitu isu tentang lamanya waktu dan jauhnya jangkauan untuk memperbaiki jaringan di Pulau Sumedang. Pada diagram fishbone itu terdiri dari man, yang artinya itu sumber daya manusia, kemudian material, kemudian metode, lalu ada measurement, artinya yaitu pengukuran. Pada bagian man itu sumber permasalahannya adalah tidak adanya perangkat desa yang mengerti jaringan. Kenapa perangkat desa tidak mengerti tentang jaringan? Karena kurangnya fasilitas untuk telekomunikasi. Lalu di material, yaitu adanya permasalahan biaya untuk transportasi tergolong mahal, dikarenakan akses menuju pulau yaitu susah. Di bagian measurement itu pegawai sulit melakukan evaluasi jaringan dikarenakan perlengkapan evaluasi terbatas. Di bagian metode, VSAT jaringan itu sering terganggu dikarenakan akses jaringan belum memadai. Lalu kita masuk ke gagasan pemecahan isu. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan diagram fishbone, selanjutnya kita mencari gagasan pemecahan isu, yaitu didapatkanlah kegiatan 1, yaitu solusi jangka panjang perlu dibangun sarana telekomunikasi, baik melalui pihak operator atau meminta bantuan pemerintah pusat melalui penyediaan aksesibilitas telekomunikasi. Menyelesaikan penyebab isu pada bagian metode. Kemudian kegiatan kedua, melakukan evaluasi jaringan secara berkala, yaitu menyelesaikan penyebab isu measurement. Kegiatan ketiga yaitu mentraining perangkat desa untuk maintenance ringan jika ada kerusakan, yaitu menyelesaikan penyebab isu di bagian man. Kemudian di kegiatan 4, memfasilitasi pegawai yang melakukan evaluasi menuju pulau, itu menyelesaikan penyebab isu pada bagian material. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.